Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Widyawati, Kepala SMP Alam Arido, Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang fungsi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah pada pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Judul praktik baik saya adalah Strategi Sakti guna mengungkit pencapaian P5 di SMP Alam Arido. Tujuan dari praktik baik ini adalah menstrategikan kurikulum P5 untuk memudahkan fasilitator dalam mewujudkan misi sekolah, yakni membentuk manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan cakap dalam wirausaha, serta memiliki keterampilan 7C. Critical thinking, creativity, communication, collaboration, contributive, continuous improvement, dan circular lifestyle. Revolusi industri 4.0 adalah era perubahan besar dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan ledakan teknologi. Diperkirakan 20 juta pekerjaan akan punah karena digantikan dengan teknologi. Komputer mulai belajar, berpikir, dan berkomunikasi seperti kita. Artificial intelligence, laksana otak raksasa yang melayang di udara, yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Siswa kita yang berpredikat sebagai Gen Z dikenal sebagai digital native. Namun, tantangan yang muncul adalah Gen Z rentan terhadap kecanduan teknologi dan gangguan kesehatan mental. Mereka menyukai hal-hal yang instan, cepat dan mudah, tidak suka jika harus berpikir dari A hingga Z, cenderung malas bergerak, minim kerja dan praktik membuat Gen Z kurang siap menghadapi tantangan dunia yang sesungguhnya. Sementara, di lain pihak, semesta semakin merana, kerusakan alam di mana-mana, pemanasan global merajalela. Sektor pendidikan mutlak bergerak. Pendidikan tidak hanya tentang akumulasi pengetahuan dan keterampilan akademis. Di dalamnya ada kekuatan yang lebih dalam yang dapat membentuk karakter ketangguhan. Tangguh mengatasi hambatan, belajar dari kegagalan, dan terus maju memberikan kontribusi bagi sekitar. Maka dilaksanakanlah Sakti, akronim dari strategikan kurikulum P5, tingkatkan kecakapan fasilitator, serta tarik kolaborator. Berdasarkan dengar pendapat dan serap aspirasi, serta telaah rapor pendidikan, maka garis besar P5 adalah tim bebas berkreativitas dalam memilih jenis proyek sesuai dengan kesukaan. Mereka akan menyajikan hasilnya di festival akhir proyek di depan seluruh orang tua dan undangan untuk mengasah bakat, kreativitas, serta komunikasi. Proyek berprinsip kontekstual dengan tujuan memberikan kontribusi atau pemecahan masalah serta meningkatkan nilai ekonomi. Proyek mengikuti siklus alur berpikir kritis dengan mengusung tema gaya hidup berkelanjutan. Maka, berikut adalah beberapa tema proyek yang dilakukan. Green Project Based Learning. Proyek bertemakan Optimizing In Situ Potential atau optimalisasi potensi sekitar. Mengikuti tahapan proses berpikir kritis yang memiliki siklus, eksplorasi, analisa dengan berliterasi terkait pengetahuan dasar dan teknologi tepat guna, penetapan target, penyusunan proposal proyek, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta merespon umpan balik. Berikut adalah contoh judul proyek serta hasilnya. 1. Pengelolaan hasil sapu daun kering melalui pengomposan. 2. Pengelolaan sisa konsumsi budidaya maggot serta kandang umbaran. 3. Pengelolaan limbah air perumahan melalui grey water system untuk MCK warga sekolah dan warga masyarakat sekitar serta untuk budidaya ikan. 4. Pengelolaan sampah kertas dan botol plastik melalui bank sampah. Pengelolaan sampah anorganik plastik bungkus makanan dengan ekobrick, serta pemanfaatan lahan untuk pertanian permakultur dilanjutkan dengan pengolahan dan pemasaran. Literasi for Sustainability. Mengusung tema berkelanjutan, siswa berliterasi menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori, eksplorasi, dan wawancara. Beberapa contoh hasil literasi siswa. Video reportase dan ilustrasi krisis air di daerah Rejosari, video realitas sampah dan pengelolaannya di TPA Jatibarang, video iklan layanan masyarakat, video game kompetisi membuang sampah, video animasi, novel kekurangan, antologi cerpen Zero Hunger, komik,
kalender, poster, puisi, infografis, debat terbuka, talk show, musikalisasi puisi, scrapbook, buku proyek, dan lain-lain. Indonesian Culture. Upaya untuk menjaga, melestarikan, dan mengkonservasi kekayaan budaya, mengusung tema perjalanan pangan Nusantara dan Pariataka Sampada Rempah Ratus Nusantara, perjalanan kekayaan rempah Nusantara. Berbagai hal terkait budaya daerah maupun sejarah diangkat, mulai dari kearifan lokal, makanan, dekorasi, musik, tarian, dan pakaian. Semuanya dikemas secara apik dalam bentuk pameran stand karya, seni pertunjukan, bazar, lomba, dan kreativitas lainnya. Outbound leadership. Memadukan metode outbound yang bersifat terapis dan temporer dengan metode scouting yang lebih menekankan pembinaan karakter secara bertahap dan berkelanjutan. Siswa melakukan aktivitas berupa permainan low impact, traditional game, flying fox, rappelling, landing net, berkuda, berenang, aktivitas penjelajahan, pendakian gunung, Gunung Ungaran, Lawu, Merbabu, dan Gunung Gede Pangrango, lintas Pulau Madura, lintas Pulau Lombok, serta live-in. Proyek kewirausahaan. Membekali siswa dengan kemampuan hidup mandiri, berdiri di atas kaki sendiri dengan memaksimalkan bakat dan kekuatan yang dimiliki, menantang siswa untuk memenuhi target 50% pembiayaan kegiatan. Contoh aktivitasnya adalah kantin siswa, bazar, penjualan seluruh hasil proyek, kerajinan, field trip, magang, presentasi proposal ke perorangan ataupun CSR perusahaan. Proyek kontributif, di antaranya belajar melakukan pelayanan kesehatan gratis, pembagian sembako untuk duafa, penanaman pohon, river clean up, bakti bersih korban banjir, bantuan untuk sekolah pesisir Juang Lombok, berbagi dengan anak sembalun Lombok, dan aktivitas PIK Literasi Up, kegiatan literasi untuk anak-anak warga sekitar sekolah. Strategi yang kedua, tingkatkan kecakapan fasilitator. Dilakukan melalui program penyalaan yang tak hanya training tapi juga mentoring. Fokus utama training adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan mentoring adalah pembersamaan dalam pelaksanaan guna memberikan contoh nyata, arahan maupun umpan balik. Simultan antara monitoring dan evaluasi, training maupun workshop yang dilakukan diantaranya core value sekolah alam, membersamai akil balik, karakteristik dan tantangan antar generasi, membentengi anak dari bahaya pornografi, siklus berpikir kritis, healthy life, permakultur, pertanian regeneratif, farm to table, pengelolaan sampah, pengelolaan proyek, pelatihan guru mujtahid, manajemen display, penerapan artificial intelligence, service excellence, dan lain-lain. Strategi yang ketiga, tarik kolaborator. Banyaknya aktivitas proyek tak dipungkiri membutuhkan dukungan yang besar, baik terkait moral maupun material. Maka dengan prinsip gathering surrounding resources, mengumpulkan sumber daya sekitar, dilakukanlah komunikasi untuk permohonan kolaborasi maupun investasi terkait sarana prasarana pendukung, diantaranya kepada industri kreatif sekitar sekolah berupa penyediaan tempat magang dan narasumber kegiatan, mengajukan permohonan kepada CSR, BUMN maupun BUMS, kepada lembaga-lembaga pemerintah, Depak, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Bekerja sama dengan lembaga sosial seperti Salam Aid, SAA Peduli, dan Aksi Intan Mulia untuk kegiatan kontribusi sosial dan kerelawanan. Proyek P5 berdampak positif bagi akhlak, jiwa kepemimpinan, dan critical skill saya. Aktivitasnya seru, lingkungan belajarnya juga menyenangkan, dan kita jadi lebih tahu cara mencintai alam. Program penyalaan dalam bentuk mentoring, training, itu sangat membantu kami dalam meningkatkan kecakapan dan juga pengetahuan dalam kami membersamai peserta didik dalam melakukan aktivitas P5 di SMP Alam Arido. Penerapan strategi sakti menuai hasil. Terjadi peningkatan signifikan pada rapor pendidikan SMP Alam Arido 2024. 100% siswa sudah mencapai kompetensi literasi. 93,2% mencapai kompetensi numerasi. Begitu juga pada kompetensi karakter, keamanan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangkitkan kemauan, dan di belakang memberikan dorongan. Bersama kita wujudkan generasi emas Indonesia 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.